wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad 'anil A'raj an Abi Hurairah 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar. Wa qala Sufyan aidan ikhtasamatil jannatu wan nar. Qalatin nar yalijuniyal jabbarun wa yalijuniyal mutakabbirun. Wa qalatil jannah yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannah anti rahmati arhamu biki man asya. Thumma qala lin nar anti adzabi u'adzibu biki man asya. Wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Telah menceritakan pada kami Ali, ia berkata telah menceritakan pada kami Sufyan dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Sufyan juga berkata, maksudnya berseteru antara surga dan neraka. Neraka berkata, yang memasukiku adalah orang-orang angkuh, dan yang memasukiku adalah orang-orang yang sombong. Dan surga berkata, yang memasuki orang-orang lemah, yang memasukiku orang-orang miskin. Allah tabaraka wa ta'ala pun berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu aku merahmati siapapun yang aku kehendaki. Engkau adalah rahmatku, aku akan menyayangi siapapun yang aku kehendaki lewat dirimu. Kemudian Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaku, lewat dirimu aku siksa siapa yang aku kehendaki, dan masing-masing dari kalian akan dipenuhi. Nah, ini hadisnya wal ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya surga dan neraka akan berdebat di hadapan Allah. Surga dan neraka berdebat di hadapan Allah. Sufyan, seorang perawi ini menjelaskan maksudnya berseteru, ya, berdiskusi dan berdebat maksudnya. Seperti apa perdebatan antara surga dan neraka? Di sini neraka berkata, yang memasuki diriku adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Ini neraka. Sedangkan surga berkata, yang memasukiku orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berkata ke surga, engkau adalah rahmatku. Engkau adalah rahmatku, dengan atau lewat dirimu aku merahmati siapa saja yang ku kehendaki. Lewat dirimu aku menyayangi siapa saja yang aku kehendaki. Nah, ini perkataan Allah kepada surga. Sedangkan perkataan Allah kepada neraka, engkau adalah siksaku, lewat dirimu aku menyiksa siapa saja yang ku kehendaki, dan masing-masing dari kalian berdua dipenuhi. Maksudnya surga kan memiliki penghuni, neraka memiliki penghuni. Nanti semua surga dan neraka akan dipenuhi oleh penghuni. Allah tambahkan penghuninya. Jadi tidak ada yang kosong. Surga dan neraka semuanya terisi. Surga ditempati oleh orang-orang yang Allah ridhai, sedangkan neraka ditempati oleh orang-orang yang Allah murkai. Nah, ini maksud hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, surga dan neraka adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang bisa berbicara di hadapan Allah. Ya, jadi ini bukan kias Bapak ya, nyata memang surga dan neraka ngomong. Mungkin kita bertanya, masa sih surga tempat bisa ngomong? Ya itulah,
Allah maha kuasa untuk menjadikan makhluknya bisa berbicara. Kita menetapkan ini apa adanya. Beda dengan Mu'tazilah yang menyelewengkan makna seperti ini. Mereka nggak mau menetapkan bahwasanya surga dan neraka berbicara. Padahal hadis ini menunjukkan dengan jelas surga dan neraka berbicara, bahkan berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, ancaman bagi orang-orang yang angkuh dan sombong. Karena merekalah yang akan menghuni neraka. Ya, ini ancaman nih, orang-orang yang sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih soleh, lebih pintar, lalu merendahkan orang lain. Orang-orang seperti ini akan terancam masuk neraka. Maka faedah dari faedah ini juga kita bisa menyimpulkan bahwasanya sombong merupakan dosa besar. Karena apa? Pelakunya masuk neraka. Dan para ulama memberikan definisi dosa besar, yaitu segala sesuatu, segala perbuatan yang ada ancamannya. Nah, ini contohnya nih. Sombong ancamannya apa? Neraka. Berarti sombong dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, hati-hati. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang-orang miskin yang bersabar. Orang-orang miskin dan lemah yang bersabar. Bukan sekedar miskin. Karena sekedar miskin, orang kafir pun ada yang miskin. Tapi orang di dalam hadis ini yang dimaksud miskin artinya bukan sekedar miskin, tapi miskin namun bersabar. Orang-orang miskin dan lemah tapi bersabar ini memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Merekalah yang akan menghuni surga. Mayoritas penghuni surga adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Tapi sekali lagi bukan sekedar miskin, miskin tapi bersabar, ya. Ini faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, masuk surga adalah rahmat Allah. Murni rahmat Allah, bukan semata-mata karena amal kita. Kita masuk surga ini murni karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena amal kita. Makanya Allah katakan di sini, Allah berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku. Lewat dirimu aku merahmati, menyayangi siapapun yang kukehendaki. Ini menunjukkan kita masuk surga ini karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Loh, berarti kita tidak perlu beramal, tetap beramal. Tapi yang faktor utama kita masuk surga bukan semata-mata amal, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena kalau amal kita dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Surga nggak bisa dibeli dengan amal kita. Terus bagaimana kok kita bisa masuk surga? Ini murni kasih sayang Allah. Makanya perlu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan kalau sudah masuk surga, pujilah Allah. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, surga dan neraka memiliki penghuni dan penghuninya akan memenuhi semuanya. Artinya surga neraka pasti dihuni oleh penghuni yang memenuhi semuanya. Tidak ada yang kosong. Surga akan ada penghuninya penuh, lalu neraka ada penghuninya dan penuh. Jelas insyaallah, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.